أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena itu juga kita bersyukur pula bahwa dengan kesehatan yang ada pada kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih memudahkan kepada kita untuk menggunakannya bisa menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini semua merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang senantiasa patut kita syukuri. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita pun juga bersyukur bahwa semua yang demikian ini tidak lain adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita semata, tapi semua adalah berkat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian, semuanya itu hanyalah dari sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat sekecil apapun sampai yang sebesarnya, sehingga dengan itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan masih melanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas pada bab yang kedua dalam kitab ini, yaitu babuz zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Ya, pada kesempatan lalu telah sering disampaikan apa itu makna zuhud dan apa itu makna wara', yang intinya tidak lain adalah kita hendaknya meninggalkan semua perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan akhirat kita, atau juga hendaknya kita meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan urusan akhirat kita. Itulah makna zuhud dan juga wara', sebagaimana penjelasan yang telah lalu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Penulis menyatakan wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang bahuku, memegang pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata beliau, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti atau seolah-olah menjadi seorang gharib. Gharib itu orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang melalui jalan atau musafir. Perhatikan, Nabi SAW memberikan kepada kita nasihat yang sangat ringkas, pendek saja, tidak panjang. Kalimat yang disebut oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas, pendek, namun sangat padat dan dalam maknanya. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Tinggallah kamu di dunia ini, jadilah kamu hidup di dunia ini seolah-olah kamu seperti orang yang asing atau seorang musafir. Rasulullah menyuruh kita hidup di dunia ini seolah-olah seperti gharib atau orang yang asing, aw 'abiru sabil atau seorang musafir. Maka setelah disampaikan hadis ini oleh beliau, nampaknya hadis ini benar-benar melekat di hati sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah menerima nasihat ini, Ibnu Umar dikatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, maka jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu sore. Nah, artinya apa? Kita diperintah untuk benar-benar menggunakan setiap kesempatan dan waktu kita hidup di dunia ini, baik paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dan seterusnya, untuk benar-benar digunakan sedemikian rupa dan sebaik-baiknya agar memberikan kemanfaatan bagi kita, terutama untuk kehidupan di akhirat nanti. Beliau katakan, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu datangnya waktu sore, atau sebaliknya, kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Gunakan kesempatan untuk hal-hal yang beri manfaat bagi kita. Setelah itu beliau mengatakan, wa khudh min sihatika li saqamika, yaitu gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi saat-saat sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan gunakan pula kehidupanmu untuk menghadapi saat-saat kematianmu. Akhrajahul Bukhari, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis yang mulia ini tentunya sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil padanya. Perhatikan baik-baik. Di awal pembahasan tadi, di awal hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar, yang namanya tidak lain adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, putra dari salah seorang khalifah Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ketika Rasulullah SAW masih wafat, Ibnu Umar ini masih berusia belia, berusia remaja, sekitar 10 tahun lebih begitu.
Nah, sehingga beliau banyak mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW, terutama dari hadis-hadis beliau. Dan Ibnu Umar ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selain dari Abu Hurairah, demikian pula dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha dan yang selainnya. Nah, dikatakan tadi bahwasannya Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar ini. Rasulullah memegang pundaknya atau bahunya Ibnu Umar ini. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Fi akhadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi Abdullah bin Umar tanbihun wa hasun lahu ala wa'i ma yulqa alaihi fi hadhil hal. Dikatakan oleh para ulama bahwa jika ada seseorang guru atau seorang ulama, dan kalian di sini adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, memegang pundak salah seorang sahabatnya atau salah seorang muridnya atau santrinya, maka hal ini menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya ada perkara penting sebagai suatu peringatan dan nasihat baginya yang hendak disampaikan oleh guru tersebut ya terhadap muridnya. Karena tentunya ada hal-hal penting, hal-hal yang sangat penting untuk diwasiatkan atau disampaikan setelah perbuatan tersebut, dalam kondisi tersebut. Sehingga setelah itu benar Rasulullah SAW menyampaikan satu nasihat penting kepada sahabat yang mulia ini, Ibnu Umar, ya, dengan nasihat yang ringkas seperti tadi. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Tinggallah kamu di dunia ini, hiduplah kamu di dunia ini, ya, seolah-olah dirimu menjadi orang yang asing atau abirus sabil, musafir. Disebutkan para ulama al-gharib atau orang yang asing itu siapa? Yakni al-muqimu fi ghairi baladih, orang yang tinggal di suatu tempat yang bukan negerinya. Liqada'i hajatin, dalam rangka untuk sekedar menunaikan hajatnya, menunaikan keperluannya. Yasta'idu muhadarati dzalikal balad mata tamakkana min dzalik. Ya, nah, tujuannya sekedar untuk menunaikan keperluannya sementara, untuk mempersiapkan kepergiannya dari negeri tersebut sewaktu-waktu atau kapan saja dia siap untuk pergi. Artinya yang dikatakan orang asing, ma'asyiral muslimin, sebagaimana di kampung kita misalnya ada seorang pendatang atau orang yang kita anggap asing, bukan penduduk asli kampung kita tersebut. Maka orang yang demikian biasanya adalah memang dia tinggal sementara di tempat tersebut, tinggal di negeri atau di tempat yang bukan tempat tinggalnya, bukan negeri aslinya. Ya, tujuannya apa? Ya, ini sekedar untuk menunaikan keperluannya. Ya, yang mana yang demikian ini adalah sementara saja, tidak selamanya. Lantas begitu keperluannya selesai dan apa yang dia butuhkan, ya, sebagai sekedar sangu untuk melanjutkan kembali perjalanannya sudah siap, maka kapan saja siap dia pun segera berangkat pergi meninggalkan kampung kita tersebut. Nah, itulah yang dikatakan orang yang asing. Demikian pula abirus sabil. Abirus sabil secara bahasa maknanya orang yang melewati jalan. Maksudnya apa? Yakni musafir. Huwal musafirul ladzi yamurru bil bilad maruran duna iqamati biha hatta yantahiya min safari. Yang dikatakan musafir itu adalah orang yang melewati beberapa kota, beberapa negeri, ya, yang sekedar lewat saja dan tidak bermaksud untuk tinggal di tempat tertentu, di negeri-negeri, di kampung-kampung, di kota-kota yang mereka lewati sampai selesai dari safarnya itu dan sampai pada tujuan tempat tinggal, tempat tujuannya. Nah, kita lihat ma'asyiral muslimin, kalau kita safar, kita bepergian jauh, tentu ya kita akan melewati beberapa kota, misalnya dari Surabaya menuju Jakarta misalnya. Maka kita akan lewat, kalau dari utara kita melewati Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Semarang dan seterusnya, ya, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat,
hingga ke Jakarta. Maka kita akan melewati kota-kota. Dan tentunya kalau sekedar lewat di kota itu kita nggak berniat untuk hidup atau tinggal lama di kota-kota yang kita lewati, hanya lewat saja. Ya, nah sampai kita menuju ke tempat tujuan terakhir yang kita inginkan, yaitu Jakarta tadi misalnya. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, baik orang yang asing maupun orang yang musafir, iya, maka mereka ini tempat tinggal utamanya tadi, tempat tujuan akhir dari perjalanannya tadi tidak lain adalah yaitu negeri akhirat nanti. Ya, tujuan hidup kita tidak lain nanti di akhirat nanti. Adapun kota-kota, tempat-tempat yang kita lewati atau kita tinggali sementara itu tidak lain adalah kehidupan di dunia ini. Ya. Naam, seorang kita ini dianggap atau kita ini menjadi seorang yang asing, kita tinggal di dunia ini, ya, di tempat yang sementara, karena kita tidak ingin untuk menjadikan dunia adalah tempat tinggal yang selama-lamanya. Karena kita pasti menuju kepada tempat tinggal yang utama kita, itu kehidupan akhirat, yang disitulah kehidupan yang kekal abadi, dan kita akan menerima balasan atas apa yang kita lakukan di dunia itu. Nah, maka negeri-negeri, kota-kota yang dilewati atau di tempat tinggali sementara oleh orang yang asing maupun musafir, itu adalah kehidupan di dunia ini. Adapun perjalanan yang kita lakukan, ya, sebagai seorang musafir atau orang yang asing tadi adalah perjalanan menuju kepada kehidupan negeri akhirat, ya, yang tentunya ma'asyiral muslimin, perjalanan kita menuju akhirat adalah yakni tatkala kita masih di dunia ini, kita lakukan dengan hal-hal untuk menambah bekal, menambah kemanfaatan dan kebaikan bagi kehidupan di akhirat nanti adalah tentunya dengan kita banyak melakukan amalan soleh, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan dengannya bermanfaat bagi kehidupan di akhirat nanti. Nah, seperti itulah ya kehidupan orang yang asing di dunia. Demikian pula seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan di dunia ini. Nah, maka kita ini asing, demikian pula kita menjadi orang yang sekedar musafir di dunia ini, karena kita tidak berniat, kita tidak bercita-cita, berkeinginan untuk hidup kekal di dunia ini, karena memang mau tidak mau hidup kita hanyalah sementara dan umur kita di dunia juga sesaat saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan nasihat ini Rasulullah SAW menginginkan kepada kita agar kita jangan berangan-angan untuk terus hidup kekal di dunia. Jangan kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup kita, tapi tujuan yang utama adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, dan agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan tinggal di dalam akhirat nanti, maka tentunya tidak bisa tidak kita gunakan kehidupan sementara di dunia ini untuk mengisinya dengan melakukan berbagai amalan soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini setelah mendengar nasihat dari Rasulullah SAW agar hidup di dunia ini untuk menjadi seperti orang yang asing atau seorang musafir, maka beliau kemudian memberikan nasihat. Ibnu Umar, ternyata nasihat yang disampaikan Rasulullah benar-benar melekat di dalam hati beliau, ya, yang kemudian beliau memberikan penjelasan dan penafsiran, ya, agar kita bisa hidup di dunia ini sebagai orang yang asing atau sementara saja. Demikian pula tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tujuan utama hidup kita. Maka Ibnu Umar pun menasihatkan kepada yang lain, idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila kamu berada di sore hari, jangan kamu tunggu-tunggu datangnya kalau kamu berada di pagi hari, jangan kamu tunggu-tunggu datangnya waktu sore hari. Artinya apa? Di dalam hadis yang mulia ini atau dalam perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini memberikan tuntunan kepada kita, nasihat dan anjuran kepada kita agar kita bersegera untuk beramal saleh,
bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam, di mana saja, di waktu kapan saja kita berada. Ya, kita di waktu pagi segera beramal soleh di waktu pagi, di waktu siang berada di waktu siang, gunakan siang itu untuk melakukan amalan soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu, sehingga kita tidak menunggu-nunggu, kita tidak menunda-nunda di dalam melakukan amalan soleh. Jangan bilang nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu dan sebagainya, karena kita tidak tahu ma'asyiral muslimin umur kita. Kita tidak tahu apakah nanti ada jaminan enggak siang nanti kita masih hidup, ada jaminan enggak sore nanti kita masih hidup, sehingga kok kita berani menunda-nunda melakukan amalan soleh. Sementara umur kita tidak tahu, kematian kita datang mendadak sewaktu-waktu dan seterusnya. Ya, naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ulama salaf rahimallahu taala, ya, diceritakan dari Husaim bin Bashir al-Wasiti, beliau mengatakan, "Lau qila li Mansur bin Zadan," apabila dikatakan kepada seorang ulama yaitu bernama Mansur bin Zadan rahimahullah, inna malakal mauti 'alal bab, maka indahu ziyadatan fil amal." Sesungguhnya malaikat maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, dia sudah berada depan pintu rumahmu. Maka kalau dikatakan seperti itu, atau andaikan dikatakan seperti itu, maka seolah-olah dia atau beliau ini tidak punya kesempatan lagi untuk menambah amalan soleh. Artinya apa? Iya, seseorang kalau selalu mengingat bahwasanya kematian setiap saat datang, maka dia akan segera cepat-cepat untuk beramal soleh, cepat-cepat melakukan ketaatan, karena tidak ada kesempatan lagi. Kapan lagi? Karena apa? Malaikat maut sudah ada di depan pintu rumah kita. Malaikat maut sudah ada di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan kalau sudah seperti itu? Maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh kalau sudah datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ingatlah selalu, kapan saja kita berada, di waktu kapan saja, maka jadikanlah hal itu sebagai kesempatan bagi kita untuk segera menambah amalan soleh, segera melakukan ketaatan, karena ini adalah kesempatan, ya, di dunia inilah saja kesempatan kita untuk beramal soleh, melakukan ketaatan, sementara kematian setiap saat akan datang menjenguk atau menjemput kita semuanya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan banyak dalam firman-Nya, "Na'am likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya, tiap-tiap umat memiliki ajal, memiliki kematian, yakni saat-saat kematian kapan datangnya. Dan kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa untuk diakhirkan, tidak bisa untuk ditunda-tunda barang sesaat pun ataupun dipercepat, nggak bisa. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau sudah datang tidak ada lagi kesempatan untuk kita lari darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih ada kesempatan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Lantas beliau juga mengatakan, wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Atau dalam riwayat yang lain tadi, khud min sihatika li saqamika. Jadikanlah atau manfaatkanlah atau gunakanlah masa-masa sehatmu untuk menghadapi saat-saat sakitmu. Dan juga gunakanlah, manfaatkanlah masa hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Umar, beliau menasihatkan kepada kita agar apa? Annal muslima yubadiru ilal a'mali salih haitsu yakunu mutamakkinan minha. Hendaknya seorang muslim itu benar-benar bersegera, cepat-cepat dalam melakukan amalan saleh kapan saja memungkinkan, dan dia mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, baik ketika di masa dia sehat, ya, ataupun tatkala dia masih hidup dan sehat badannya, kuat badannya untuk melakukan. Kalau sudah sakit, kalau sudah tidak mampu lagi melakukan, apa yang bisa diharapkan? Kita lihat ma'asyiral muslimin, banyak orang-orang yang di masa-masa akhir hidupnya atau tuanya,
Ya, kita tahu banyak digerogoti dengan berbagai macam penyakit. Ya, kalau sudah sakit, nggak sempat lagi untuk jamaah di masjid, nggak sempat lagi duduk di majelis taklim semacam ini, atau tidak sempat lagi untuk menambah amalan soleh-soleh yang lain, kesempatan baca Quran, kesempatan untuk berdoa, untuk kemudian ya bersedekah, berinfak, umroh, haji dan seterusnya. Kenapa? Sakit. Ya, nah meskipun hartanya banyak, uangnya melimpah, ya tabungannya begitu banyak, tapi dengan sebab sakitnya habis semuanya itu, ya. Dan juga terkadang tidak punya manfaat sama sekali karena sudah sakitnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, di saat sehat kita gunakan hal yang bermanfaat. Bahkan ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau pernah memberikan nasihat, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam kenikmatan yang seringkali manusia tertipu dengannya, tertipu dengan kedua nikmat tadi. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat yang berupa kesehatan dan juga nikmat yang berupa waktu luang. Kita banyak diberi kesehatan, diberikan juga kesempatan dan waktu luang, tapi seringnya menganggap hal itu tidak terlalu penting sehingga digunakan untuk kesia-siaan, digunakan untuk perkara yang tidak banyak memberi manfaat bagi kehidupan akhirat. Akibatnya apa? Waktunya terbuang, kesempatannya terbuang, masa mudanya, masa sehatnya habis untuk hal yang sia-sia. Ya, seperti itu. Sebagaimana banyak ya para anak muda memiliki prinsip hidup, ya, muda foya-foya, tua kaya raya, nek mati pengen lebu surga. Enak ya. Nah, masa muda dihabiskan untuk foya-foya, ya. Kalau tua pengen jadi orang yang kaya raya, terus pengen lebu surga, ya. Nah, oleh karena itu dari mana yang demikian ini? Sementara tidak ada amalan saleh, tidak ada ketaatan. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis juga Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau dengan sanad yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, pergunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang kepada kalian 5 perkara yang lain. Ya, na'am, di antara disebutkan sihataka qabla saqamik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya, demikian pula di akhirnya mengatakan wahayatika qabla mautik, manfaatkan pula hidupmu sebelum datang saat-saat kematianmu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa tidak, ya, sadarilah bahwa sungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah sesaat saja. Maka benarlah sabda Nabi SAW agar kita menjadikan hidup di dunia ini adalah seperti halnya orang yang asing, orang yang asing yang tidak tinggal di dunia kecuali sesaat saja, sementara saja, sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, menambah bekal amalan soleh dan ketaatan, ya, yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan kita yang terakhir, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Atau sebagai orang yang asing, sebagai musafir yang hanya sekedar di dunia itu lewat saja, lewat tok, lewat sementara, yang setelah itu kita akan menuju tujuan final, tujuan akhir dalam perjalanan safar kita, yaitu menuju pada kehidupan di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, di dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, ada beberapa pelajaran penting yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana dalam hadis ini Nabi SAW memegang pundak beliau, memegang bahu beliau, kemudian menyampaikan wasiat dan nasihat yang penting kepadanya secara khusus, meskipun hukumnya tidak secara khusus untuk beliau, tapi untuk kepada seluruh kaum muslimin yang lain. Para ulama menjelaskan dipegangnya pundak seseorang oleh seorang gurunya atau seorang syekhnya atau ulama, ya,
maka ini adalah sebagai satu sarana tempat untuk menyampaikan sesuatu nasihat yang penting. Ya, seperti kalau kita pegang pundak anak kita ketika kita hendak menasihati, atau seorang guru memegang pundak muridnya untuk kemudian berikan nasihat-nasihat kepadanya. Naam, ini tujuannya apa? Naam, agar nasihat yang disampaikan itu benar-benar melekat, benar-benar selalu diingat-ingat dan diperhatikan oleh murid tersebut. Naam, atau seorang anak tersebut. Biasanya demikian. Kalau kita sebagai bapak punya anak, ya, kita ingin menasihati dengan baik. Kita ingin nasihat kita melekat dan selalu diingat olehnya. Pegang pundaknya, dekati, ya, dan elus istilahnya kepalanya, dekati dengan baik dan nasihatkan nasihat yang baik. Maka insya Allah ini merupakan sarana agar nasihat kita bisa diingat-ingat, bisa untuk selalu melekat di dalam hati anak kita atau murid kita, ya, dan seterusnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Dan hadis ini pula ma'asyiral muslimin menjelaskan kepada kita tentang bagusnya tata cara atau adab-adab Nabi SAW di dalam memberikan pengajaran ilmu kepada para sahabat beliau. Ya, di antara salah satunya adalah dengan memberikan contoh atau perumpamaan di dalam memberikan penjelasan. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW berikan perumpamaan bahwa seseorang itu hidup di dunia hendaknya seperti apa? Seperti orang asing atau seperti musafir. Ini adalah sebagai contoh atau perumpamaan, ya, agar orang yang dinasihati benar-benar memahami, benar-benar mengerti, ya, tentang nasihat tersebut dengan membuat suatu perumpamaan. Karena sering perumpamaan itu adalah dibikin atau dicontohkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman orang yang diberi nasihat. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini terdapat bimbingan atau tuntunan dari Nabi SAW agar, ya, kita bersikap zuhud dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sebagaimana penjelasan yang lalu, zuhud itu maknanya adalah meninggalkan semua perkara yang tidak memberikan manfaat bagi kita untuk kehidupan akhirat nanti. Naam, ya, maka Nabi SAW menyuruh kita dengan nasihat tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Tinggallah kamu di dunia ini, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang musafir, tinggal sementara. Artinya apa? Naam, kita bersikap zuhud, yakni jangan terlalu terlena dengan segala kesenangan-kesenangan dunia yang nanti dikhawatirkan atau ditakutkan akan bisa membahayakan urusan akhirat kita. Kita bukan berarti mau tidak butuh dengan kesenangan dunia, bukan. Jangan dipahami yang salah sebagaimana pandangan banyaknya orang atau umumnya orang bahwa zuhud itu berarti wis gak gelem dunya belas, tidak mau dunia sama sekali, bahkan tidak mau nikah, ya, tidak mau kerja, tidak mau, ya, melakukan ini dalam urusan dunia dan dengan alasan untuk bersikap zuhud. Tidak demikian. Zuhud yang paling utama adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ya, beliau pun menikah, beliau pun ngurusi keluarga, beliau pun bekerja semampunya untuk mendapatkan nafkah atau menafkahi keluarganya. Beliau pun juga sibuk dengan urusan-urusan lainnya dalam perkara dunia, dan itu tidak membahayakan akhirat, maka tetap dilaksanakan, dan itulah zuhud. Ya, oleh karena itu zuhud maknanya sebagaimana dijelaskan para ulama yang benar adalah yakni kita menjauhi semua perkara-perkara yang apa ini tidak ada manfaatnya dalam perkara akhirat. Demikian pula wara' tadi, yaitu kita menjauhi semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan urusan akhirat. Nah, maka dalam hadis tadi terdapat anjuran agar kita bersikap zuhud, ya, berhati-hati dalam semua perkara dunia dan segala kesenangan dan kenikmatannya yang dikhawatirkan, ya, tidak ada manfaat dari urusan akhirat ini. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali kita diingatkan oleh Allah Ta'ala agar berlaku zuhud. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha pada ayat ke-131.
Allah Ta'ala menyatakan, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minkum zahratal hayatid dunya. Ya, na'am, linaftinahum fi warizqu rabbika khairun wa abqa, kata Allah Ta'ala. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, itu orang-orang kafir. Ya, na'am, sebagai suatu bunga-bunga kehidupan dunia, agar kami menguji mereka dengan kesenangan-kesenangan itu. Adapun nikmat atau karunia dari Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Artinya ini kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan mata kita tertuju pandangannya hanya semata-mata kepada orang-orang yang diberikan banyak harta oleh Allah dari kalangan orang kafir, yang mana Allah Ta'ala memberikan kesenangan, memberikan banyak kenikmatan terhadap perkara dunia ini kepada mereka. Nah, karena apa? Harta itu ujian, cobaan atas mereka semuanya itu. Terkadang dan banyaknya mereka terlalaikan dengan urusan dunia. Karena itu Allah ingatkan di akhir ayat ini, adapun karunia Rabbmu, balasan yang Allah sediakan untukmu di akhirat nanti, itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita jangan terlalu terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan apa yang kita lihat berupa kesenangan dan kenikmatan yang banyak ini menjadikan kita lalai dari tujuan kita untuk kehidupan akhirat nanti. Karena itu sekali lagi, jadilah kita sebagai orang yang asing ataupun orang musafir tadi. Baik. Juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim di dunia ini, ma'asyiral muslimin, dikatakan Nabi seperti orang yang asing, yang tinggal di suatu kampung atau negeri atau kota yang bukan tempat negeri asalnya. Tinggal sementara di suatu tempat dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk menetap selama-lamanya di negeri tempat tinggalnya tersebut. Sekedar untuk mengumpulkan bekal, sekedar untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya menuju ke negeri tempat tinggal asalnya. Dan di negeri yang asingnya tersebut, ma'asyiral muslimin, biasanya orang yang asing itu enggak terlalu peduli dengan semua yang ada di sekitarnya, meskipun mungkin dia tidak dikenal oleh masyarakat sekitarnya, meskipun mungkin tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, dia enggak terlalu peduli. Karena apa? Dia itu asing. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan, al-mu'minu fid dunya kal gharib. Orang yang beriman itu dalam kehidupan dunia adalah seperti orang yang asing. La yazzi'u min dilliha wala yunafisu fi 'izziha. Maka orang yang demikian, dia tidak merasa resah, tidak merasa gelisah dengan kehinaan atau kerendahan yang dia alami, dan tidak pula dia berlomba-lomba dalam perkara kemuliaan di dunia ini. Lahu sya'nun wan nasu sya'nun. Dia ini punya kesibukan sendiri, sedangkan orang-orang lain juga punya kesibukan sendiri. Seperti itulah keadaan orang yang asing. Kita lihat orang yang asing, dia enggak terlalu peduli dengan sekitarnya, karena memang dia tidaklah berlama-lama ingin tinggal di tempat dia sekarang berada. Karena apa? Dia punya kesibukan, yakni kebutuhan untuk sekedar memenuhi hajatnya di tempat tersebut, yang kemudian kalau sudah selesai, sudah tuntas urusannya, dia akan segera melakukan perjalanan berikutnya menuju ke tempat tinggalnya. Nah, seperti itu. Sehingga tidak peduli dengan mungkin di tempat tersebut dia dianggap rendah, dianggap hina, atau orang yang paling miskin, atau orang yang sedikit kemuliaannya dan seterusnya, maka dia enggak peduli itu. Itulah orang yang asing. Demikian pula dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menuntunkan, berikan tuntunan pada kita agar hidup di dunia ini seperti seorang musafir, yakni orang-orang yang sekedar melewati negeri-negeri tempat yang dia lewati, yang cita-citanya, tujuan utamanya adalah mencapai tempat yang dia tuju sebagai akhir perjalanannya. Seorang musafir dari Surabaya
melewati Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Tuban, sampai kemudian Semarang dan seterusnya, ya, sekedar lewat, ya, di tempat-tempat mungkin mampir sebentar sekedar untuk istirahat, makan, minum, setelah itu jalan lagi, dan tidak ada keinginan tempat tinggal di tempat yang dilewati. Karena apa? Dia terus ingin, ya, tujuan utamanya adalah mencapai tempat yang dia tuju di akhir perjalanannya nanti. Pengen ke Jakarta, ya tujuannya adalah ke sana, bukan ke Semarang, bukan ke Bandung, bukan ke ini. Kalaupun mampir sesaat saja, ya. Lalu kalau sudah selesai sampai puncak tujuannya, selesai sudah perjalanannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, itulah kehidupan seorang muslim yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin, ya, tidak merasa tenang, tidak merasa enak tinggal berlama-lama di dunia ini. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang yang kafir, yang mereka ini justru merasa senang dan tenang tinggal di dunia ini dengan menikmati segala macam kesenangan dan kenikmatan yang ada. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bedanya antara orang mukmin dengan orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini. Contohnya disebutkan dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-12. Allah taala menyatakan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sedangkan orang-orang kafir, mereka ini bersenang-senang di dunia dan mereka makan minum sebagaimana hewan-hewan juga makan. Sedangkan api neraka itulah tempat tinggal bagi mereka. Ya, orang-orang kafir mereka bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan kehidupan dan kemewahan yang ada di dalamnya, ya, seperti itu. Karena apa? Mereka jadikan tujuan hidupnya hanyalah di dunia ini saja, tidak ada keinginan untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita diingatkan oleh Allah taala banyak dalam ayat-ayatnya agar kita jangan terlena dengan kehidupan dunia ini, ya. Karena apa? Bahwa seorang mukmin itu kehidupannya, ya, terus-menerus melakukan perjalanan jauh untuk menuju puncak tujuan kita, yaitu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat nanti, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di sana yang kita cita-citakan, ya. Dan terus-menerus kita selagi masih ada kesempatan di dunia ini, kita gunakan untuk menambah bekal bagi perkara yang memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat, yaitu dengan keimanan, dengan amalan soleh, dengan ketakwaan. Kata Allah dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, wattaquni ya ulil albab. Kata Allah taala, berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Begitu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itulah, ya, tujuan dan identitas kehidupan seorang mukmin, dan tidak menjadikan kehidupan dunia ini adalah untuk tujuan yang utama dalam hidup, tidak bersenang-senang dalamnya, tapi hendaknya kita segera beramal soleh, segera melakukan ketaatan, jangan tunda-tunda, ya. Juga dalam hadis ini menunjukkan pada kita benar-benar hendaknya kita manfaatkan, ya, kesehatan kita dan kehidupan kita di dunia ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan bersegera dan amalan soleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan itu semua bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan, cepat-cepatlah, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah demi fitnah, itu di akhir zaman yang sangat dahsyat fitnah itu.
Kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah itu keadaannya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Saking dahsyatnya fitnah itu, kata Rasulullah, ada seseorang di pagi hari masih dalam keadaan sebagai orang yang beriman, tapi sore hari sudah berubah jadi kafir. Atau sebaliknya, pagi hari dalam sore dalam keadaan beriman, ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari ya telah berubah menjadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kenapa? Sebabnya karena dia jual agamanya, dia jual akidahnya, dia jual keyakinannya sekedar untuk mendapatkan secuil atau sedikit dari kesenangan dunia ini. Naudzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyuruh kita bersegera, bercepat-cepat di dalam melakukan amalan soleh sebelum keadaan hati kita berubah, ya, sebelum keadaan hati kita telah mengalami perubahan. Karena hati itu lemah, sementara syubhat ya sangat cepat menyambar, ya, mempengaruhi hati yang merubah-rubah keadaan dari kondisi iman kepada kafir, dari kondisi istiqomah kepada ya kelemahan dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, solusi dari itu semua adalah dengan kita menggunakan kesempatan waktu kita untuk melakukan amalan soleh, cepat-cepat melakukan ketaatan, jangan tunda nanti, karena kematian memburu kita setiap saat dan setiap waktu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja dulu apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol, ya, monggo. Punten, Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Maksudnya? Oh. Nah, gitu. Baik. Ini ada pertanyaan. Kalau kita melakukan amalan soleh, berbuat baik kepada orang lain, mana yang lebih kita dahulukan? Tetangga dekat kita dulu atau orang lain yang jauh dari tetangga kita? Khawatirnya kalau tetangga dulu nanti disangka riya, ataupun kalau didahulukan orang yang sangat jauh dari tidak dari tangga, dikhawatirkan nanti pelit, medit, bakhil dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, beramallah, lakukanlah amalan soleh, ya, naam, dengan cepat dan segera. Kalau ingin berbuat baik dengan orang lain pun, maka hendaknya kita pun berbuat baik dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Naam, dan tentunya dalam berbuat baik, ya, maka Rasulullah SAW juga mengajarkan pada kita untuk melihat kepada mana yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Misalnya kalau kita ingin memberi sedekah atau memberikan hadiah, maka carilah, pilihlah yang lebih dekat pintu rumahnya dengan kita. Berarti apa? Tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, itulah orang yang lebih layak kita berbuat baik dengannya. Ya, karena apa? Karena sungguhnya kalau kita berbuat baik atau kita mengalami berbagai permasalahan di rumah kita, maka siapa yang paling cepat dan paling dahulu menolong kita? Tentu adalah orang yang tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, bukan orang yang paling jauh. Kan begitu, Bang? Kalau kita sakit, kita mengalami musibah misalnya, atau di rumah kita terjadi perampokan atau kebakaran atau musibah banjir atau apa saja, siapa yang akan menolong kita? Tentu adalah tetangga yang paling dekat dengan kita, bukan orang lain. Bahkan saudara kita, kerabat kita yang jauh tidak akan cepat-cepat menolong kita, pasti orang yang paling dekat dengan kita. Kan begitu? Karena itulah Rasulullah pun mengajarkan pada kita agar dalam berbuat baik pun, kita mau memberi hadiah, kita mau memberi sedekah, maka lakukan kepada orang yang terdekat pintu rumahnya dengan kita. Itu yang lebih diutamakan, ya. Naam, karena apa? Ma'asyiral muslimin, tetangga itu Rasulullah sering mewanti-wanti dan mewasiatkan agar berbuat baik sama mereka. Bahkan termasuk ciri kesempurnaan iman seseorang adalah berbuat baik dengan tetangga. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu."
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan tetangga itu ya ada 3 golongan, 3 macam, Pak. Pertama, tetangga yang dia seorang muslim sekaligus kerabat kita. Maka kepada tetangga yang seperti ini, muslim dan dia kerabat kita, berikan kepadanya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat kita. Maka ada 3 hak yang kita berikan kepada mereka. Ada juga tetangga yang kedua, yaitu dia seorang muslim tapi bukan kerabat kita, bukan orang dekat kita, kerabat kita. Maka berikan kepadanya 2 hak. Pertama, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai sesama muslim. Sedangkan yang ketiga, ada jenis tetangga ya yang dia itu orang kafir. Bagaimana tetangga yang kafir atau non muslim ini? Maka diberikan 1 hak saja kepadanya, yaitu apa? Hak sebagai seseorang tetangga. Tetap harus dihormati, tidak boleh diganggu dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, dalam urusan berbuat baik atau melakukan kebaikan, maka jangan melupakan tetangga yang paling dekat ya, apakah itu kerabat kita, apakah itu seorang muslim atau yang non muslim. Maka siapa yang paling dekat pintu rumah dengan kita, hendaknya kita selalu menjaga kebaikan dengan berbuat baik kepadanya. Kalau kita punya sedekah, kalau kita punya hadiah, kalau kita punya keinginan untuk memberi sesuatu, maka carilah yang terdekat. Adapun masalah ada orang mengatakan, oh itu riya, oh itu pamer amal, atau oh itu bakhil, medhi dan sebagainya, jangan terlalu didengarkan ya, karena sungguhnya yang mengetahui tentang amalan kita itu ikhlas ataupun tidak ya diri kita sendiri ya. Dan jangan perkataan-perkataan seperti itu menghalangi kita dari melakukan amalan soleh ya. Nah, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, beramal karena manusia itu syirik. Adapun beramal ya, naam, istilahnya apa? Beramal karena manusia itu syirik. Adapun kalau beramal tidak mau beramal juga karena manusia, maka itu juga syirik. Hati-hati, karena itulah ma'asyiral muslimin, beramallah kita sesuai dengan keikhlasan yang bisa kita lakukan ya. Adapun perkataan atau naam celaan orang jangan terlalu dihiraukan, karena hanya kita yang bisa mengetahui mana amalan soleh kita. Sekali lagi ya, keikhlasan bisa kita lakukan, naam tidak harus dengan terlalu peduli dengan perkataan orang, celaan orang ya, omongan orang, jangan menghalangi kita. Sampai-sampai ada perkataan seperti ini Bapak sekalian. Kalau kita selalu mau beramal ngikuti omongan orang, maka kita nggak jadi beramal. Digambarkan seperti ini. Ada 2 orang, anak dan bapak ya, naik seekor keledai. Anak dan bapak naik seekor keledai. Tatkala melewati suatu kampung, orang-orang pada mencela. Oh, anak dan bapak kok enggak punya adab. Masa keledai yang kurus, yang kecil ditumpahi bareng, itu berarti enggak punya kasihan kepada hewan tunggangannya. Dicela seperti itu, mereka pun turun, enggak jadi naik keledai berdua. Akhirnya bapaknya ngalah, sang anak ditumpakkan yang dhuwur keledai. Bapaknya rela jalan kaki. Dicela lagi sama orang, oh apa itu anak enggak punya adab, masa bapaknya suruh jalan kaki ya, terus anaknya nangkring di atas kendaraannya, enggak punya adab itu. Dicela lagi. Akhirnya apa? Ngalah anaknya turun, bapaknya suruh naik ya. Kemudian dicela lagi sama orang, oh bapak kok enggak punya ngerti, kasihan anaknya kecil disuruh jalan kaki, dia nangkring di atas kendaraannya sendiri. Akhirnya apa? Turunlah dua-duanya. Akhirnya dituntun saja itu keledainya. Masih dicela lagi Pak, oh goblok, duit kendaraan gak ditumpahi loh ya. Coba perhatikan seperti itu. Artinya apa? Kita kalau nuruti celaan orang, perkataan orang, gak ada habisnya ya. Kita gak jadi beramal ya karena ikut omongan orang ya. Beramal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal ya karena manusia juga demikian. Karena itulah hati-hati ya, tetaplah kita beramal soleh, lakukan keikhlasan hanya karena Allah dalam amalan ya, tidak perlu terlalu banyak pedulikan dengan hal itu,
karena keikhlasan itu tempatnya di hati, dan kita beramal hanya sekedar mengharap kepada Allah balasan. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Pak nggih. Barakallahu fikum. Adapun memang bahwa di dalam kita berbuat baik, maka carilah yang paling dekat, ya, orang yang terdekat, tetangga kita, bukan yang jauh. Kecuali kalau yang dekat-dekat sudah terpenuhi, Pak, ya, kita sudah banyak bantu, tapi kemudian di tempat lain juga butuh bantuan, ya barulah kita memberi bantuan kepada yang lain atau berbuat baik dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Pak nggih? Paham nggih? Barakallahu fikum. Nah, cukup? Ya, baik. Ma'asyiral muslimin, sudah siang, ini dulu saja apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.